Halo warga intelektual sekalian, hama sudah tidak berdaya lagi. Hama sudah tidak punya pengaruh lagi di gajah. Hama sudah hancur lebur. Tapi ya, Hussein Gajah yang mengidolakan hama ini, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hama ini sudah hancur lebur ya. Hussein Gajah masih berharap bahwa hama ini adalah pejuang, hama ini adalah pahlawan. Bahkan Hussein Gajah pernah mengatakan tentara Konoha harus membantu yang namanya hama. Jadi, mohon maaf ya, betapa bodohnya Hussein Gajah ini, dia mengatakan tentara Konoha itu membantu yang namanya tentara hama. Padahal tentara Konoha dengan tentara hama itu nggak ada hubungannya, bagaikan bumi dan langit ya kan. Nggak ada urusannya ya, Konoha membantu yang namanya tentara hama. Karena apa? Karena Palestina itu bukan daripada provinsi Konoha. Dan hal sesimpel ini juga Hussein Gajah tidak mengerti gitu ya. Kenapa tidak boleh tentara Konoha itu membantu yang namanya hama. Tapi Hussein Gajah itu masih berharap bahwa hama itu adalah pahlawan. Ya, dia sering ngata-ngatain tentara Israel itu menggunakan pampers gitu ya. Dulu kan sering viral tuh ya di sosial media di Konoha. Sering dikata-katain tentara Israel itu menggunakan pampers popok. Padahal yang sebenarnya menggunakan pampers atau popok itu adalah tentara hama. Buktinya apa? Buktinya hama tidak ada pengaruh lagi sekarang di gajah. Karena apa? Karena hama sudah kehilangan kepercayaan dari jutaan rakyat daripada gajah. Bahkan Donald Trump mengatakan, kalau hama tidak menyerah, maka hama akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Trump mengatakan, menyerah atau mati. Jadi hanya dua pilihan. Sementara itu, hama itu seperti malu-malu kucing gitu ya. Ibarat tamu yang lapar, tapi kita tawarin makan dia seperti nolak gitu, padahal dia butuh banget gitu. Jadi seperti malu-malu kucing ya. Padahal sebenarnya hama ini sudah pengen menyerah ya dari dulu ya. Cuman karena apa? Karena mereka tidak mau ya dikatakan pecundang sehingga apa? Sehingga poin-poin daripada perjanjian antara hama dengan Donald Trump itu ada poin yang tidak disetujui dan ada juga poin yang disetujui. Salah satu poin yang tidak disetujui itu adalah menyerah tanpa syarat. Padahal sama aja ya. Jadi hama itu punya pola pikir yang berbeda dengan Israel. Israel mengatakan, udah deh hama nyerah aja deh. Nyerah tanpa syarat seperti Jepang aja gitu ya. Tanpa syarat. Sementara hama mengatakan, enggak, kita enggak nyerah tanpa syarat. Kita menyerah tapi secara pahlawan gitu ya. Kita menyerah tapi apa? Ya karena kita adalah pejuang. Jadi seperti itu ya pikiran daripada hama ini. Saya juga nggak tahu kenapa hama ini menganggap bahwa dirinya spesial. Saya tidak tahu kenapa hama ini menganggap bahwa pasukan hama ini adalah pahlawan dan lain sebagainya ya. Padahal kalau menurut saya pribadi, ya pasukan daripada hama ini nggak lebih dari ormas gitu. Kalau di Konoha itu ormas FPI ya, Front Pembela Iblis. Jadi bedanya hama ini dipersenjatai sementara Front Pembela Iblis nggak dipersenjatai. Itu ada bedanya ya. Tapi kalau secara kemampuan saya melihatnya seperti itu ya. Bahkan tentara hama itu nggak ngerti cara berperang kalau saya perhatikan ya. Jadi mereka itu warga sipil yang dipersenjatai, warga sipil yang nekat masuk gorong-gorong gitu. Ya, warga sipil yang disuruh masuk ke gorong-gorong seperti tikus. Tapi ketika Donald Trump menggertak, menyerah atau mati, maka pasukan hama ini menyerah juga ya. Tapi ada beberapa poin yang tidak disetujui ya. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa hama ini gagal total di gajah? Apa alasannya? Jadi ada satu hal yang bikin hama ini gagal total di gajah. Kalau hal ini dibenahi, maka hama yang ada di gajah ini tidak akan tertandingi sepanjang masa. Apa itu alasannya? Salah satu alasan kenapa hama ini gagal total di gajah itu, yang mempengaruhi itu adalah karena masalah kejujuran. Ya, saya harus akui bahwa kejujuran di internal daripada organisasi hama ini nggak ada. Apa buktinya?
Buktinya kalau ya mereka itu jujur, mereka setia terhadap negara, terhadap pemimpinnya, maka tidak akan terkecoh ya. Artinya gini guys ya, kan banyak tuh ya pejabat-pejabat daripada Hama ini yang diincar, diciduk oleh tentara Israel. Ada yang di Qatar, ada yang ngumpet di negara lain, ya, ada yang ngumpet di Dubai, ada yang ngumpet di Mesir, ada yang ngumpet di Yordania dan lain sebagainya ya. Macam-macam pokoknya ya. Ada yang di Yaman, ya. Jadi salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa mereka ini ketahuan gitu ketika ngumpet di Qatar gitu. Ya, lagi nongkrong-nongkrong di sebuah apartemen. Lagi santuy-santuy, lagi ngopi-ngopi, lagi ngerokok-ngerokok, ya kan. Lagi sebat, ya kan, ngudut-ngudut, tiba-tiba ada rudal nancep di apartemen, duar, langsung modar ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Dari mana mereka tahu informasi? Dari mereka-mereka sendiri ya. Melalui apa? Melalui daripada agen-agen Israel, agen-agen daripada Mossad. Mereka mau dibayar gitu. Mereka tidak loyal terhadap pemimpinnya. Mereka tidak setia. Mereka tidak jujur. Intinya nggak jujur ya. Jadi kalau mereka jujur ya terhadap pemimpinnya, nggak ngebocorin gitu di mana lokasinya dan lain sebagainya, maka Hama tidak akan pernah gagal. Justru karena pasukan daripada Hama ini banyak yang membelot ya. Banyak yang tidak tahan dengan godaan-godaan daripada agen-agen Mossad ya, nggak tahan dengan siksaan dan lain sebagainya sehingga mereka membocorkan ya. Bahkan sekelas amunisi ya, amunisi yang diselundupkan di bawah rumah sakit ketika Israel menyerang Gaza itu ketahuan dari mana? Dari interogasi. Dari pasukan Hama itu sendiri. Jadi itu artinya kejujuran, nggak ada kejujuran. Sementara kalau saya perhatikan pasukan Israel itu sangat jujur ya terhadap pemimpinnya. Mereka tidak pernah yang namanya memberontak, membelot. Nggak pernah sekalipun mereka mengkhianati yang namanya Perdana, Perdana Menteri yaitu Netanyahu. Nggak pernah. Nggak pernah. Sementara pimpinan daripada Hama itu dari tahun ke tahun itu sudah berganti. Dari bulan ke bulan sudah berganti. Itu artinya ya bahwa Hama ini ya, tidak layak dipercaya. Sehingga masyarakat Gaza saat itu ya mereka berpikir sepertinya Hama ini bukan organisasi yang bisa dipertahankan. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat licik gitu, yang tidak bisa dipercaya ya, orang-orang yang tidak jujur ya dan lain sebagainya ya. Kemudian ya alasan selanjutnya misalnya karena SDM ya. SDM juga mempengaruhi. Kenapa tentara Israel itu lebih mendominasi gitu ya, lebih menguasai medan perang. Apa alasannya? Karena SDM mereka lebih tinggi. Critical thinking mereka tuh lebih tinggi di lapangan. Bagaimana mereka berimprovisasi ya, bagaimana mereka berinisiatif ya. Itulah alasannya kenapa ya pasukan Israel itu lebih punya skill gitu. Karena apa? Karena pengaruh daripada SDM. Sementara ya kalau saya perhatikan ya pasukan daripada Hamani, mohon maaf ya, agak mirip-mirip seperti pasukan tentara Konoha kalau saya perhatikan. Ya, bukan berarti saya mengatakan tentara Konoha itu semuanya nggak punya skill ya, tapi kalau kita ambil data misalnya, data mengatakan bahwa tentara Konoha itu ketika diserang dengan negara lain, misalnya diserang dengan tentara Australia misalnya, kita hanya bisa bertahan 5 hari guys. Itu bukti bahwa pertahanan kita sangat lemah banget. Ya, jadi kita itu hanya menang banyak ya, menang banyak kepala. Tapi kalau bicara tentang SDM kita masih sangat-sangat kurang sekali ya. Sama seperti tentara Hama. Tentara Hama juga seperti itu kok. Kalau saya perhatikan SDM-nya sangat-sangat memperhatinkan. Sangat memperhatinkan dan mereka tidak punya kesiapan mental dalam berperang ya. Mereka ngumpet-ngumpet ya, ngumpet di ketiak masyarakatnya, ngumpet di gorong-gorong seperti tikus gitu. Ya kalau pahlawan ya hadapin satu lawan satu dong ya. Jangan mengharapkan yang namanya ya bantuan daripada negara lain gitu, bantuan dari Arab dari Konoha jangan mengharapkan ya. Jadi yang perlu diharapkan itu adalah diri sendiri ya. Kenapa Amerika mendukung yang namanya Israel? Karena Israel itu bisa diharapkan.
pasukan Israel itu adalah pejuang, petarung. Mental mereka itu adalah mental petarung. Mereka pantang menyerah kalau apa? Kalau mereka gagal. Ya, mereka terus ya melakukan yang namanya ya invasi-invasi di Gaza ya dengan apa? Dengan strategi-strategi perang modern. Jadi diperlukan yang namanya SDM. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa tentara Gaza itu tidak dipercaya lagi oleh atau pasukan Hama itu tidak dipercaya oleh masyarakat Gaza. Karena masyarakat Gaza itu sudah bosan gitu. Ternyata mereka-mereka ini nggak bisa diandalkan. Ya, udah berapa tahun perang tapi nggak ada perubahan ya. Malah rakyat makin menderita. Itu ya yang bikin masyarakat Gaza itu hilang kepercayaan. Nggak semuanya tapi rata-rata sudah hilang ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada opsi damai dari Donald Trump, maka ya masyarakat Gaza itu mengusulkan yang namanya perdamaian. Mudah-mudahan ya segera damai ya. Tapi kalau saya perhatikan nggak bakalan damai guys ya. Mungkin ya kalau misalnya Israel itu merdeka, ya katakanlah misalnya nih ya, sorry bukan Israel, Gaza itu merdeka misalnya. Katakanlah mereka sudah merdeka. Terus apa lagi? Iya kan? Apa coba kalau udah merdeka? Mereka kan belum bisa mandiri guys. Air bersih masih bergantung sama negara lain, listrik masih bergantung sama Israel ya. Apa-apa masih bergantung sama Israel, gimana mau merdeka coba ya kan? Jadi harusnya mereka-mereka ini belajar tentang ini dulu, SDM dulu deh ya. Berpengetahuan dulu gitu. Jangan seperti warga Konoha. Warga Konoha itu kan selalu playing victim ya. Oh, yang salah itu Israel penjajah. Ya justru karena masyarakat Gaza itu bodoh makanya mereka dijajah. Kalau mereka pintar cerdas, mereka nggak bakal dijajah guys. Ya, justru benahi dulu ya sistem pendidikannya. Kalau saya perhatikan ya di negara Muslim itu biasanya sistem pendidikan itu sangat-sangat bermasalah. Baik di Gaza kayak di mana-mana saya melihat seperti itu. Saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Tapi setelah saya memperhatikan ya, setelah saya riset ya, ada satu alasan kenapa sistem pendidikan di negara Muslim itu nggak semuanya tapi ya, terkecuali Turki ya. Kalau Turki lumayan maju sistem pendidikannya. Itu pun ya masih aja dikata-katain sama warga Konoha, Turki itu sesat, Turki itu liberal dan lain sebagainya ya. Tapi kalau saya perhatikan negara Muslim yang paling maju itu adalah Turki. Nah, apa yang jadi pembeda antara Turki dengan negara Muslim lainnya? Kenapa sistem pendidikan itu sangat susah dibenahi? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena pemuka-pemuka agamanya itu sering ngerecokin ya. Ngerecokin apa? Ngerecokin yang namanya kebijakan-kebijakan daripada pendidik. Bahkan mereka masuk, merangsek ke dunia pendidikan. Padahal kan mereka nggak ahli dalam dunia pendidikan, tapi mereka mencampuri yang namanya pendidikan. Jadi kalau saya perhatikan ya, pemuka-pemuka agama di Konoha itu selalu mencampuri yang namanya pendidikan. Padahal mereka nggak ada kapasitas untuk itu. Mereka bukan pendidik, ya. Mereka cuman katakanlah pemuka agama, cuma belajar tentang kitab suci, tapi tidak mengerti pendidikan modern dan ya pendidikan di Konoha itu semakin hari semakin terpuruk. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pemuka agama. Ya, dipengaruhi oleh agama itu mempengaruhi pemuka agamanya juga. Jadi gini guys ya, pemuka agama itu dipengaruhi oleh agama. Nah, agama itu dipengaruhi oleh ajaran agama itu sendiri ya. Jadi gini guys, asalnya itu ajaran agama. Nah, ajaran agama ini mempengaruhi pemuka agama. Pemuka agama mempengaruhi sistem pendidikan. Nah, ajaran agama seperti apa yang bikin negara Muslim itu sistem pendidikannya itu rusak? Ya, apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena ya ada sebuah buku dan ini saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya ya. Silakan tonton ya. Buku yang berjudul tentang keracunan filsafat. Jadi buku ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dari zaman Al-Ghazali lah ya, sistem pendidikan Muslim itu hancur berantakan. Kenapa buku daripada Al-Ghazali ini mempengaruhi gitu sistem pendidikan yang ada di negara Muslim? Apa yang jadi pembeda gitu dengan negara lain gitu, dengan agama lain? Jadi kalau kita bandingkan dengan agama Kristen ya, agama Kristen itu kan mereka itu
tidak memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Sementara dalam buku Al-Ghazali ini seperti memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Artinya gini guys ya. Jadi dalam buku Al-Ghazali ini pekerjaan kita atau profesi kita itu seperti guru misalnya, seperti pegawai misalnya, seperti content creator misalnya, buruh pabrik dan lain sebagainya, itu dianggap bukan ibadah. Dan yang paling mempengaruhi itu adalah buku ini ditafsirkan, buku yang berjudul Keracunan Filsuf ini ditafsirkan supaya warga muslim itu tidak berpikir kritis. Jadi memotong atau bikin tumpul ya. Ini yang mempengaruhi. Kenapa? Karena dalam buku itu diajarkan untuk tidak berpikir kritis. Dan ditafsirkan juga seperti itu. Nggak boleh berpikir kritis. Agama itu ya agama, nggak boleh berpikir kritis, nggak usah dipertanyakan gitu. Karena dalam buku itu dituliskan bahwa agama itu landasannya keyakinan, kepercayaan, bukan logika. Ya, sementara pendidikan itu logika, bukan keyakinan, kepercayaannya. Jadi gini guys ya, kalau misalnya nih ya, mohon maaf ya, ada misalnya nih dari pesantren tertentu atau dari sekolah Islam misalnya, ketika mereka misalnya olimpiade, pertama mereka didoain dulu ya, kemudian ada yang diruqyah gitu, dikasih ayat-ayat dan lain sebagainya. Mereka nggak menyadari bahwa hal ini tidak mempengaruhi ya kemenangan daripada pertarungan olimpiade itu. Sementara kalau kita bandingkan dengan agama Kristen misalnya ya. Dalam agama Kristen itu kalau misalnya olimpiade itu mereka dipersiapkan secara matang belajar gitu ya. Pola pikirnya ya. Kemudian cara belajar yang beda, yang lebih cepat gitu, lebih cepat memahami gitu. Bukan diruqyah gitu, bukan diambil ayat-ayat gitu terus di diurapi gitu apa segala macam gitu. Enggak seperti itu, guys. Enggak. Jadi agama Kristen itu ya kalau kita sekolah di sekolah agama Kristen itu belajar agama itu 0, sekian persen ya. Kebanyakan belajar ilmu pengetahuan karena mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu adalah ilmu agama. Nah, itulah alasannya kenapa pada umumnya ya yang menang olimpiade itu dari umat Kristiani gitu. Biasanya ya kalau saya perhatikan. Dan biasanya didominasi oleh orang-orang China. Jadi orang-orang China itu biasanya mereka sangat suka sekolah di Katolik gitu ya. Udah langganan ya kalau saya perhatikan. Sekolah Katolik, sekolah penabur ya dan lain sebagainya ya. Sehingga mereka sangat mudah yang namanya belajar tentang ilmu pengetahuan ya. Tidak dibatasi oleh agama. Jadi kalau mau pendidikan Islam itu maju ya, dibenahin dulu deh ya pola pikirnya. Ya. Buku daripada Al-Ghazali ini jangan disalah tafsirkan ya. Sebenarnya buku daripada Al-Ghazali ini kan dituliskan untuk siapa? Untuk filsuf-filsuf saat itu yang dinilai ya pada saat itu dinilai sudah jauh daripada akidah agama. Seperti Ibnu Sina dan lain sebagainya ya, Ibnu Rus. Padahal kalau saya perhatikan Ibnu Sina, Ibnu Rus dan algoritma dan lain sebagainya itu justru itu yang bikin ya zaman keislaman itu emas. Kan ini semacam kontroversi ya kan, kontradiktif. Di satu sisi mereka memuja-muji yang namanya Ibnu Sina, tapi di sisi lain mengatakan mereka itu sesat, ateis lah, sudah meninggalkan akidah agama gitu. Jadi ini dua pilihan yang sulit ya. Ada dua pilihan yang sulit dalam agama Islam, apa itu? Apakah kita harus menegakkan yang namanya berpikir kritis atau risikonya orang yang berpikir kritis ini meninggalkan agama? Atau dia memisahkan agama dengan negara? Itu yang jadi permasalahan. Jadi pada intinya berpikir kritis. Dalam agama muslim itu, ya nggak semuanya tapi ya, dalam pendidikan agama muslim itu diharamkan untuk berpikir kritis. Kenapa diharamkan? Jangan langsung seujud dulu ya. Kenapa diharamkan? Kalau biasanya orang yang berpikir kritis itu ya, mereka akan mempertanyakan yang namanya wahyu-wahyu gitu. Mempertanyakan yang namanya kebenaran-kebenaran agama gitu. Mempertanyakan yang namanya tentang kebenaran-kebenaran agama. Kemudian mempertanyakan tentang
kitab-kitab suci gitu, mana datanya, mana ya bukti ilmiah dan lain sebagainya. Ini yang mereka takuti. Jadi ini pilihan yang sangat sulit, guys. Kalau semua orang seperti itu berpikir kritis, maka akan banyak orang meninggalkan agama. Cuman yang mereka lupa itu di zaman teknologi sekarang ini, zamannya internet itu, semua itu ya kembali pada apa? Kembali pada jati diri manusia itu sendiri. Jati diri manusia itu kan berpikir kritis, guys. Dari dulu kita kan berpikir kritis ya. Manusia purba ya pertama menemukan api, kemudian setelah itu api digunakan untuk memasak. Kemudian setelah itu menciptakan yang namanya alat-alat dapur gitu ya. Kemudian zaman logam ya. Kemudian menciptakan yang namanya senjata, buzur ya, dan lain sebagainya, menciptakan tombak untuk berburu dan lain sebagainya. Kemudian itu kan berlanjut sampai sekarang ini kan. Jadi senjata daripada manusia itu ya, cakar daripada manusia itu, senjata ampuh daripada manusia itu adalah otaknya. Nah, sementara dalam sekolah agama muslim itu justru kita berpikir kritis diharamkan. Rata-rata ya, nggak semuanya tapi ya. Jadi itu artinya memotong gitu, memotong kekuatan daripada murid itu sendiri ya. Jadi dari kecil kita sudah doktrin ya, dalam pendidikan Islam itu doktrin untuk selalu yakin gitu. Jadi kita yakin bahwa pendidikan kita itu akan maju, ya cukup yakin aja gitu, bukan berdasarkan logika. Jadi kalau ada yang berpikir kritis, maka kita akan dikata-katain liberal, sesat, dan sebagainya. Susah emangnya, susah. Makanya negara muslim itu rata-rata seperti itu, susah majunya. Jadi kalau untuk mengharapkan negara muslim itu maju ya, sangat susah banget. Ya, susah banget. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena saya sudah riset gitu, karena saya sudah mempelajari gitu. Saya bukan asal ngarang gitu ya. Pada datanya seperti itu, pada faktanya seperti itu ya. Kalau nggak percaya coba baca buku daripada Al-Ghazali yang berjudul Keracunan Filsuf atau Keracunan Filsafat. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.